Kita ketemu lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita masih ngomongin tentang konser. Iya, event musik di Indonesia yang mulai bisa dibilang comeback. Selamat datang lagi. Konser off air ya. Konser off air loh ya, betul. Sempat beberapa kali nonton konser offline, nonton konser on air. Ya kan sempat dibikin tuh jadi konser-konser on air yang kita ya ada muka-muka kita kecil-kecil. Gue agak kurang ya nggak menikmati kurang sih, beda gitu gue malah vibes-nya. jadinya sedih. Iya, kayak aduh gue rindu banget lah. Iya, jadi penyanyinya tuh benar-benar di depan mata gue. Waktu gitu. itu tuh gue lupa acara apa gitu ya. Jadi ada musisi dari Indonesia, terus ada yang dari Inggris live juga. Jadi gitu yang bule-bule yang internasional ditaruh di Inggris, yang Indonesia di Jakarta. Manggung 5 band, gue malah jadi sedih karena gue nggak bisa ngerasain langsung. Gitu, padahal kita kan pengennya langsung gitu kan. Makanya ini seperti yang kita ketahui ya, beberapa waktu belakangan ini udah diselenggarakan beberapa event musik seperti Big Bang dan lain-lain. Nah ini cocok banget, di episode kali ini kita bakal ngasih tahu kalian event musik yang dalam waktu dekat diselenggarakan secara offline di Indonesia. Ya, yang pertama ada namanya Joyland Festival. Kembali menyapa nih dengan menghadirkan konser offline di Bali. Nah, ini dilaksanakannya pada tanggal 25 sampai 27 Maret lalu ya. Dan di Joyland 2022 itu menghadirkan puluhan musik populer tanah air mulai dari Isyana Sarasvati, Malik and the Essential, hingga Raisa juga ada kemarin di sana. Nah ini lokasinya kemarin itu ada di Taman Nusa Dua, dan festival ini juga turut menghadirkan Danila, Diskoria, Lomba Sihir, sampai ada Nadine Amizah pun ada di sana. Yes, dan kemarin juga sempat ada yang namanya Raisa Personal Concert, ini konser pribadinya dia. Jadi penyanyi wanita Indonesia Raisa ini menggelar konser tunggalnya yaitu Raisa Personal Concert pada tanggal 14 Mei 2022 di Stadion Tenis Indoor Jakarta. Dan waktu itu tiketnya tuh udah bisa dibeli dari sebulan sebelumnya. Dari tanggal 18 April 2022 udah bisa dibeli. Dan harga tiketnya itu berkisaran 500.000 sampai 1,7 juta rupiah. Ya, ada juga Dewa 19 30 Anniversary Concert nih. Wah, nggak nyangka. 30 tahun. 30 tahun aja guys ya. Jadi band Dewa 19 ini akan menggelar konser offline di tanggal 4 Juni 2022 di Skako X Pekanbaru dalam rangka merayakan anniversary yang ke-30. Harga konser tiket anniversary Dewa 19 ini juga mulai dari harga 400.000 sampai ada tiket dengan harga 1,6 juta rupiah. Gue penggemar berat Dewa 19 dengan vokalis Ari Lasso. Ya. Separuh nah, itu udah Once. nafasku. Belum dong. Emang belum? Itu masih Ari Lasso ya? Adalah Enggak, itu Once. Ari Lasso tuh yang mana Once, ya? Ari Lasso yang pertama. Semua kata rindumu semakin membuatku. Tapi gue tetep kalau ada Once gue nyanyi juga. Enggak, lagu-lagunya Dewa dulu-dulu tuh enak banget. Yang sekarang kenapa? Iya, Lebih ke beda cinta-cinta aja, aja ya? Nggak tahu ya, kok beda gitu ya. Temanya lebih kalau menurut gue lebih simpel dibanding yang dulu-dulu. Dulu malah simple. Kebalik ya? Terbalik. Lu bayangin deh, cuman kangen gitu kan, itu hits banget gitu. Separuh nafas, risalah hati. Ya kan, Roman Picisan gitu, kayak yang sampai sekarang deh, anak zaman sekarang juga udah dengerin itu, mereka pasti suka gitu, ya kan. Dan selanjutnya ini ada yang namanya Playfest 2022. Ini digelar tanggal 18 Juni 2022, rencananya di UMM Dome Malang, mulai jam 15 sampai selesai, 15.30 sampai dengan selesai, jadi sore acaranya. Acara ini turut menghadirkan musisi-musisi tanah air seperti Tulus, 420, Iksan Scooter, It Gitaf, terus ada Wake Up Iris dan juga Alesta. Harga tiket untuk Playfest sendiri dari Rp250.000 sampai Rp800.000. Oke, itu tadi kan. Terus selanjutnya ada Love Fest 2022. Nah, kalau Love Fest sendiri ini akan digelar pada tanggal 13 Agustus 2022. Jadi konser musik ini akan menghadirkan Kahitna, Mahalini, Doni Sibarani, Eklat, Tio Ksatrio, dan juga DJ Eternal. Harga tiket dari Love Fest 2022 ini mulai dijual dari harga Rp250.000 sampai Rp650.000. Ini kayaknya khusus pecinta lagu-lagu cinta. Bisa jadi ya.
Kayaknya udah lihat dari penyanyi-penyanyinya Playlistnya. kan, playlistnya tuh udah ketahuan deh. Playlistnya. Selanjutnya Tuh. ada Jakarta Town Festival. Ini adalah konser musik yang akan digelar pada tanggal 13 Agustus 2022 di Gambir Expo Kemayoran Jakarta, di panggung Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Tapi sampai saat ini belum ada informasi mengenai bintang tamu yang bakal hadir dalam Jakarta Town Festival ya. Harga tiket konser ini adalah Rp116.000. Oke. Wah, ini lagi nih selanjutnya yang nanti bakal ditunggu-tunggu di bulan November kalau nggak salah ya. Ini ada Justin Bieber World Tour, baby. Oh. Nah, jadi musisi ternama Justin Bieber ini ternyata akan menggelar konsernya yang bertajuk Justin Bieber World Tour di Indonesia pada tanggal 2 sampai 3 November 2022 nantinya di Stadion Madia Glora Bung Karno. Harga tiket konser musik ini mulai dari 1,5 juta rupiah sampai 8,5 juta rupiah dan sudah habis terjual ya. Ya. Dan ini selanjutnya buat penggemar K-pop, ini ada Sarangheo Indonesia. Ini konser musik bertajuk Sarangheo Indonesia akan digelar pada tanggal 10 Desember 2022 di Istora Senayan Jakarta. Tapi sampai sekarang belum ada informasi ya mengenai siapa aja musisi yang bakal tampil dalam Sarangheo Indonesia. Untuk harga tiket konsernya sendiri dijual dari 1,2 juta rupiah sampai 1,6 juta rupiah. Iya. Oke, ini terus ada HITC Jakarta. HITC atau Head in the Clouds kabarnya akan digelar pada tahun 2022 ini berdasarkan ini dari cuitan tweet @88 Rising ya. Rich Brian nih. Iya, Rich Brian nih manajemen sama Nicky. Yes, gue pengen nonton deh. Dalam cuitan tersebut, 88 Rising menggunakan hashtag HIT Jakarta 2022 sampai saat ini. Nah, itu sampai saat ini maksudnya belum ada informasi lengkap sih ya. Kemarin-kemarin sudah ada cuitan seperti itu gitu. Informasi lebih lanjutnya kayak gimana dari tanggal dan musisi yang akan tampil dalam Hit in the Clouds Jakarta tuh belum ketahuan. Ya, ini ngomongin tentang Heads in the Clouds Jakarta. Jadi waktu itu tahun 2022 tuh ada acara, lupa gue nama acaranya, tapi 88 Rising yang bikin. Jadi udah ada tanggalnya, udah ada bulannya. Kalau nggak salah tuh rencananya bulan April, tapi karena pandemi Maretnya jadinya nggak jadi. Bubar deh. Iya, semua itu ngaco semua itu. Ngaco semua. Itu yang punya apa kayak promotor atau apa gitu ya. Udah pada garu-garu kepala. Iya. Rugi duit yang udah masuk kayak gimana segala macam. Dan jangan lupa guys, nanti Juni-Juli datang ke Jakarta Fair ya. Itu. Ya Allah, dia tetap promosi dong. Itu musisi-musisinya biasa dari mulai Slank sampai Iwan Fals semuanya ada di sana dan mungkin kita bisa bertemu di sana. Ditan tuh nggak habis-habis ya kalau promosi, gila. Gue ngingetin doang. Narsis banget sih. Gue sih kasih tau doang, Sheila on 7 juga biasanya bakal tampil. Iya. Itu memang ajang tahunan yang kita tunggu-tunggu juga karena 2 tahun kemarin nggak ada gitu kan. Iya, siapa tahu gitu. Menjadi pilihan buat kalian yang mau nyaksiin musik secara gratis. Ya, ini kalau nggak gratis sih, masuknya kita kan bayar. Bayar, enggak. Jadi lu bayar tiket masuknya di Jakarta Fair, tapi ke panggung musiknya gratis. Iya, maksud gue itu tadi. Bayar tiket Jakarta Fair-nya aja. Iya, gitu. puluhan ribu kok. Gue kangen beli ciki-cikinya itu loh. Oh iya, yang satu gede gitu ya. Kayak gitu kan. Yang satu ini 10.000, ada yang 15.000 gitu. Kayak happy aja gitu. Iya, dapat satu kotak iya, bundelan padahal gitu. Kalau dilihat-lihat ya sama aja sih harganya, pinter aja promonya. Jadi yang bikin unik adalah seminggu sebelum, kalau nggak salah semingguan sebelum pandemi diketok gitu ya, ada pandemi di Indonesia. Itu gue nonton konser Java Jazz. Sebelumnya ya? Sebelumnya, gue nonton band yang gue tonton namanya Prep, adalah band bule gitu, gue mau nonton. Terus gue nonton ada musisi legendaris namanya Keziah Jones juga, karena cuma 2 itu yang gue tahu. Jadi gue gak ngerti ini siapa aja yang manggung, yang gue tahu cuma 2 itu doang. Dan abis gue nonton itu, ya udah besoknya pandemi. Gitu, jadi gue ngerasa kayak ya udahlah yang penting gue nonton konser. Iya, gue juga abis megang program musik, besok udah nyiapin baju tan, koper tinggal geret. Ceritanya besok paginya, malam nih jalan ya kan, sorenya ketok Palu. Nggak jadi. Nggak jadi. Sedih banget gue, baju gue. Ya Allah, ini koper tinggal geret, sakitnya tuh di sini. Iya, gitu, pada berangkat berantakan, semua orang takut. Iya, maksudnya kayak lagu siapa ya? Sakitnya tuh di sini. Itu sakit yang nggak berdarah sih. Ya, gue inget banget tuh sebelum PSBB ya, zamannya dulu sebutannya PSBB kan. PSBB, tuh. yes. Dan kita masih bakal balik lagi ngebahas tentang konser musik yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai
Indonesia, balik lagi. Kita masih berjumpa di Hai Indonesia ya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuka dan Dita. Kita masih ngomongin tentang konser. Iya, event musik yang sudah mulai hidup kembali di Indonesia. Ini selanjutnya ada yang namanya eventnya Jazz Gunung ya kan? Emang bener ya Tan? Ada ya? Ada di Ada ya? Oh gitu. Jadi ternyata Millennial itu sudah jadi event musik jazz etnik berskala internasional di mana beberapa musisi dan berbagai negara juga ikut tampil berdampingan dengan musisi-musisi nasional. Nah, Jazz Gunung ini ditampilkan di panggung terbuka pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut dengan suasana alam pegunungan pastinya, dan yang menjadi pengalaman tersendiri pastinya juga bagi musisi yang memberikan bagi mereka tuh nih kesannya tuh keren banget gitu loh. Kapan lagi kan bisa main di atas permukaan laut 2 meter di atas permukaan laut. Ratusan meter lah di atas permukaan laut ya. Iya, ratusan lah. Maksudnya di ketinggian mereka bermain musik gitu kan, pasti ada kesenangannya sendiri gitu. Jadi nantinya tuh ada perpaduan harmonis antara musik, terus alam pegunungan dan manusia yang menciptakan indahnya jazz dan merdunya suara-suara alam kali ya, gitu. Dan harga tiketnya ini dijual mulai dari harga 400.000 sampai 1,2 juta. Dan Jazz Gunung Bromo 2022 nantinya nih akan berlangsung dari tanggal 22 sampai 23 Juli 2022. Nah, selain menampilkan musisi dalam negeri dan juga luar negeri, Jazz Gunung juga akan menampilkan kesenian daerah. Oke, dan selanjutnya nih ada yang namanya Rosa 25 Shining Years Concert. Konser Rosa ini diadakan dalam rangka merayakan 25 tahun perjalanan karir Rosa di industri musik Indonesia ya. Inspire Production ini akan mengadakan konser offline di 4 kota besar di Indonesia. 4 kota loh. Dan temanya adalah 25 Shining Years Rosa. Konser Rosa juga akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2022 di Istora Senayan Gelora Bung Karno ya. Ini rencananya dari jam 7:30 sampai jam 10 malam, yang kemudian akan disusul dengan konser di kota-kota lainnya. Harga tiketnya mulai dari Rp35.000 sampai Rp3,5 juta aja. Iya. Nah, selanjutnya ini udah pasti nggak asing untuk anak-anak gaul Jakarta seperti dia. Karena ini ada yang namanya Java Jazz Festival. Jakarta International Java Jazz Festival ini akan hadir kembali pada tahun 2022 ini ya. Dan untuk membawa harapan dan inspirasi bagi industri serta semua orang yang terlibat di dalamnya pastinya. Dan Java Jazz Festival ini nantinya akan berlangsung di tanggal 27 sampai 29 Mei 2022 yang bertempat di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Yap, dan ada juga yang namanya Prambanan Jazz Festival. Prambanan Jazz Festival atau PJF ini festival musik tahunan ya, yang berskala internasional dan digelar di pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta. Tahun 2022 ini PJF memasuki tahun penyelenggaraan yang ke-8 dan dirancang serta direncanakan berlangsung pada tanggal 1, 2, dan 3 Juli 2022 di lapangan Ramasinta Candi Prambanan, Yogyakarta. Oh ya, Prambanan Jazz Festival 2022 ini rencananya akan digelar dengan konsep hybrid yang saya juga kurang paham. Iya, kayaknya itu hybrid tuh ini. Gabungan, hybrid tuh gabungan pokoknya. Iya gitu, pastinya keren sih. Yep. Ya, oke, selanjutnya ada event musik Sondrenalin. Waduh, ini pertama kali nih. Ini setahu gue ya, tahun 2020 tuh udah banyak yang beli tiketnya. Iya. Dan tiket yang udah dibeli 2020 bisa dipakai di tahun ini. Oh nanti? Setahu gue kayak gitu. Oke. Jadi itu pertama kali Sondrenalin itu diadakan kan tahun 2002 ya. Dan ini selalu mengusung konsep musik lintas genre. Yes. Sondrenalin juga merupakan event musik tahunan yang selalu menghadirkan musisi dari berbagai latar belakang. Musisi-musisi lokal hingga internasional selalu dihadirkan untuk memeriahkan satu di antara beberapa festival musik terbesar di Indonesia ini. Jadi nggak cuma menyajikan konser musik, Sondrenalin juga memberikan suguhan menarik lain bagi para penikmat seni. Tapi kalian harus benar-benar sabar ya, karena memang Sondrenalin di tahun 2022 ini katanya jadwalnya juga masih rahasia. Iya, jadi Sondrenalin yang tahun 2020 setahu gue tuh ada Slipknot segala band-band dari luar. Wah keren sih. Orang udah pada beli tiket terus akhirnya nggak jadi. Iya, dan ini pun tanggalnya masih rahasia kan. Makanya. Jadi membuat kalian dakdikduk, gitu. Jadi sabar. Selanjutnya ada Synchronize Fest. Wah, ini anak zaman sekarang nih. Synchronize Fest ini merupakan festival musik multi-genre. Ini multi-genre banget karena bisa ada Rhoma Irama di tengah-tengah. Itu dia. Sama seru ini sih. ada Nasi Daria.
Lu ngebayangin nggak? Ada Nasidaria. Nggak, lu bayangin nggak? Misalkan ya, kayak tadi lu bilang Slipknot ya. Slipknot main, abis itu Rhoma Irama mas. Enggak, di synchronize bisa. Karena synchronize Iya, maksudnya gue kebayang kayak gitu. emang konsepnya lintas genre. Lu bayangin deh, abis 420 gitu, iya. Gitu tiba-tiba, begadang jangan Iya, abis itu begadang. Nasidaria, lu bayangin ada Nasidaria. satu panggung semuanya nyanyi. Iya. Karena mengingat masa kecil kan. Gitu. Lucu juga Dan ini Synchronize Fest, ini adalah acara tahunan berskala nasional yang mengundang puluhan ribu audiens untuk merayakan keberagaman jenis musik hidup atau live music di 6 panggung selama 3 hari 3 malam. Audiens juga akan menikmati suguhan seratusan pertunjukan yang terkurasi dari artis-artis terfavorit dan terbaik di tanah air yang datang dari mulai dekade 70-an, 80-an, 90-an, sampai DJ-DJ 2000-an juga ada. Pokoknya seluruh genre musik populer bakal ditampilkan di Synchronize Fest. Dan Synchronize Fest 2022 juga ya gitu deh, masih rahasia jadwalnya. Ih, mainnya rahasia-rahasiaan mulu ya, ada sorry, apa sih? bukan Soundrenalin deh yang ada itu yang Tadi ada. yang gue sebut. Ya enggak, yang gue bilang ada Slipknot bukan Soundrenalin tapi Hammer Sonic. Oh. Yang tiketnya bisa dipakai lagi juga Hammer Sonic maksud Ya ini gua. dia Kebalik selanjutnya ada Hammer Sonic Festival ya kan. Hammer Sonic Festival adalah event musik akbar yang paling ditunggu tiap tahunnya oleh para penggemar musik rock dan juga heavy metal di Indonesia dan juga negara-negara tetangga. Dengan headliner Slipknot, terus Hammer Sonic tahun ini seharusnya digelar pada tanggal 26 dan 27 Maret 2022 silam. Kemudian dijadwalkan ulang lagi nih di tanggal 8 Maret 2023. Jadi sabar menanti sampai tahun depan ya guys ya. Nungguin Slipknot nih kali Kayaknya ya, kosongnya jadwalnya kapan. ya, iya Yap. gitu. Dan selanjutnya ini ada Louis Tomlinson juga nih, kabar gembira ya buat lo penggemar Louis Tomlinson. Dia bakal segera menyapa para penggemarnya secara langsung, termasuk yang berada di Indonesia juga ya. Di Indonesia sendiri, Louis akan menggelar konsernya di Tenis Indoor Senayan pada tanggal 10 Juli 2022. Ya, terus selanjutnya ada Jakarta Warehouse Project. DWP. Iya, DWP nih orang anak-anak gaul tuh nyebutnya Disco gitu. nih. DWP nih, lu DWP enggak nih gitu. Anak dugem. Ya, siapa sih dari kalian yang nggak tahu DWP? Dan ini merupakan salah satu panggung musik elektronik yang paling ditunggu-tunggu di Indonesia setiap tahunnya ya. Dan penyelenggara event tahunan ini adalah Ismaya Group yang juga memiliki restoran Blowfish hingga Dragonfly. Dan untuk tahun 2022 ini DWP masih rahasia juga jadwalnya katanya. Kenapa sih mereka main rahasia-rahasiaan mulu deh pada? Emang Blowfish restoran nih, gue baru tahu. Bukan restoran, tapi kayak Dragonfly itu kayak restoran klub, ya? kayak klub gitu. Itu gue tahu. Cuman Iya. kalau ngomong Iya, restoran, bukan gue restoran nggak guys, tahu. mau kita ralat sedikit. Kayak klub lounge gitulah ya gitu. Gue baru tahu. Tapi ngomong-ngomong kemarin Dragonfly udah rame loh, berarti nature udah healing ya. Jangan kan Dragonfly yang lain juga. Yang lain juga udah rame dari kapan tahu. Dari tahun lalu juga udah bodo amat, udah pada rame Dan sebenarnya. jangan lupa datang ke Jakarta Fair ya guys. Ya Allah, Dita. Kali aja kita ketemu. Setiap segmen dia promo. Itu konsernya banyak dari mulai Iya silau. kan, iya. Ya udah, Gue udah gitu. sampai bosen dah. Dengernya Dita. Jangan iya lupa dah, di iya panggung dah, iya dah. utamanya. Iya. Oke. Iya gitu deh pokoknya deh ya. Ya, itulah dia konser-konser yang udah terjadwal. Ya dibilang terjadwal, banyak yang jadwalnya masih rahasia juga sih. Pokoknya konser-konser yang akan terjadi di Indonesia. Dan silakan dipilih mau nonton yang mana, mau nonton semuanya juga boleh. Boleh, kalian mau beli tiket semuanya boleh, nggak ada Bahkan yang tuh larang. kemarin tuh 2 minggu lalu kalau nggak salah, atau 2 minggu lalu di Jakarta tuh sempat ada 3 konser yang jedanya cuma sehari-sehari. 3 konser besar, bahkan ada yang konsernya barengan karena acara 2 harian. Mantul lah kalau kayak gitu ya, berarti sempat udah ada hidup kemarin. kembali, benar-benar hidup lah ya. Jadi kan perekonomian di masyarakat juga Udah hidup balik lagi ya. nih gitu. Oke, kalau kayak gitu kita masih mau bahas lagi, tapi mungkin bukan tentang ini lagi. Konser-konseran udah selesai ya. udah selesai. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.